Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakal share mengenai pengalamanku selama on job training. Kalau di video sebelumnya aku udah berbagi mengenai tahapan, syarat-syarat dan juga tips dan trik masuk ke sebuah program manajemen trainee di sebuah perusahaan. Kali ini aku bakal share mengenai OJT atau on job training. Karena setelah kita lolos beberapa seleksi tersebut dengan segala tahapannya, itu kita nggak langsung jadi pegawai tetap, tapi harus melewati yang namanya OJT. Nah, kalau di Adikarya, sebelum OJT dimulai, kita ada yang namanya wajib militer. Nah, kebetulan kita itu di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, itu berada di Bandung. Lamanya kurang lebih 10 hari, dan selama 10 hari ini kita benar-benar di-push secara mental, fisik, kebersamaan, dan lain sebagainya. Itu banyak banget, itu berbau-bau militer, tapi mostly itu sebenarnya tentang fisik sih, secara fisik dan juga kebersamaan kita, kayak gitu. Dan wajib militer merupakan salah satu penilaian supaya kita bisa jadi pegawai tetap. Jadi ada kurang lebih kalau nggak salah yaitu 5% penilaian di wajib militer itu bakal menjadi kalkulasi nanti apakah kita lolos atau enggak jadi pegawai tetap. Nah, setelah wajib militer kita lanjut ke OJT. Nah, di OJT ini kebetulan kalau aku penempatannya di proyek. Nah, nggak semua anak manajemen trainee dikirim ke proyek. Ada juga yang di kantor pusat, ada yang di kantor departemen. Dan kalau aku kebetulan aku dikirim ke proyek, di proyek Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh. Ini adalah proyek pertama di Aceh yang merupakan lanjutan dari Trans Sumatera. Maksudnya terusannya. Jadi itu it will be connected, guys. Ini merupakan Trans Sumatera yang ujungnya itu adalah Banda Aceh, kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian tanya aku ngapain aja selama OJT, tentunya aku bekerja di bagianku. Nah, pas penempatan di proyek Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh, kami dikasih juga dia skopnya itu apa. Nah, kalau aku kebetulan di bagian cost control. Ya, teman-temanku yang OJT yang lainnya selain cost control, ada juga yang di cost engineer. Cost engineer itu kalau bahasa umumnya itu mungkin quantity surveyor atau yang menghitung-hitung volume. Sedangkan kalau cost control bagianku itu lebih ke pengendalian biaya. Nah, selain itu ada juga temanku yang jadi scheduler. Scheduler itu dia yang buat jadwal ini kapan selesainya, dan contohnya kan kita ada target sales. Nah, scheduler inilah yang membagikan pekerjaannya supaya ketemu sales sekian, kayak gitu. Selain scheduler ada juga di bagian K3 atau HSE, Key HSE. Ada di bagian ketiga, terus ada juga yang di bagian keuangan gitu. Nah, jadi teman-temanku yang OJT itu ada di 5 skop ini. Cost control, cost engineer, terus scheduler, ada yang KSE dan juga ada yang di finance atau keuangan. Nah, aku yang di cost control itu kan pengendalian biaya, dan otomatis itu banyak ketemu dengan Excel. Jadi salah satu hard skill yang aku pelajari di sini adalah kemampuan Excelku itu bertambah. Dan perlu diketahui sih teman-teman, di dunia kerja yang sangat penting itu kemampuan Excel. Salah satunya ya, khususnya kalau kayak di bagian budgeting atau pembiayaan. Jadi kita harus tahu rumus Excel. Inilah VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, terus SUMIFS dan lain sebagainya. Pokoknya itu banyak banget. Yang aku sebutkan itu hanya segelintir doang, kayak gitu. Itu yang salah satu yang aku pelajari selama aku OJT ya. Excel, kemampuan Excelku at least bertambah. Terus kemampuan PowerPoint kemampuan PowerPoint, terus apalagi ya, desain. Oh ya, desain salah satunya. Akhirnya aku bisa desain juga karena aku beberapa kali ditunjuk untuk jadi penggiat acara kegiatan senam di proyek, dan aku akhirnya belajar desain Photoshop, kayak gitu ya. Nah, selain kerja sebagai cost control, namanya juga on job training, kita harus belajar lingkup proyek ini gimana sih, kayak gitu. Mulai dari perencanaan, terus pas pelaksanaan, dan akhirnya atau hasilnya itu gimana gitu. Hingga akhirnya aku curi-curi waktu untuk belajar ke bidang yang lain. Jadi kayak tadi itu kan ada temanku yang di cost engineer atau yang menghitung-hitung volume. Itu aku sempetin, jadi belajar juga, belajar menghitung besi, belajar menghitung beton, itu di sini kayak gitu. Terus yang scheduler juga itu
sempetin juga, bagi-bagi waktu. Mungkin selama OJT kita bakal banyak kerjaan juga, tapi harus pintar-pintar bagi-bagi waktu untuk belajar scoop-scoop yang lain. Dan kalau ditanya gimana lingkup orang-orang di sekitarku, aku mengucap syukur banget di Adhikarya itu kekeluarganya lumayan sih. Jadi masih ada yang namanya saling tolong-menolong, at least saling mengajarin lah. Kayak aku pas awal-awal kan emang kita nggak tahu apa-apa kan, maksudnya ya kita buta cuy, kita tamat kuliah itu masih secara teori, tapi pelaksanaan kan kita belum terlalu mateng kan kayak gitu. Sampai dulu tuh ada satu abang yang nanya kayak gini, lo mau diajarin apa lagi? Lo mau diajarin apa lagi? Itu sesuatu yang kayak, my god, orang ini peduli banget. Orang ini peduli sama aku yang kebetulan dia program manajemen training juga, jadi dia ngerti kali ya gimana rasanya jadi anak OJT. Dan itu salah satu orang yang buat aku sangat terkesan. Nah, tapi selain yang baik-baik, ada juga orang-orang yang katanya sih itu disengaja, jadi bakal ngebuat mental kita down, yang bakal ngomongin kita lah, yang bakal bilang anak MT kok itu aja nggak bisa kayak gitu. Itu ada sih kayak gitu. Cuman mereka bilangnya itu cuman menguji mental kita kayak gitu. Jadi ya udah, nggak usah dipikirin, nggak usah diambil hati gitu. Itu sih yang lingkungan yang aku rasakan di dunia kerja. Overall itu enak banget, kita bisa ketawa bareng, kita bisa happy bareng. Nah, dan yang terakhir adalah tugas akhir. Setelah 1 tahun atau sebelum 1 tahun OJT, kita bakal disuruh ngumpulin tugas akhir. Nah, tugas akhir ini dia berupa inovasi, ide kreatif yang sudah kita laksanakan di proyek. Jadi contohnya kita nemuin kasus, dan kasus ini diselesaikan dengan cara apa. Itu kan termasuk kalau semisal ide kita, itu berarti punya kita gitu, dan itu bisa kita angkat jadi tugas akhir kita. Nah, kalau aku pribadi dulu tugas akhir itu adalah buat aplikasi kartu gudang. Karena emang salah satu permasalahan di proyek itu adalah masalah kartu gudang. Ceritanya panjang gitu. Nah, pokoknya singkat cerita, presentasi tugas akhir, dan di presentasi ini kita benar-benar kayak ujian tugas akhir pas kuliah dulu. Itu kurang lebih sama, tapi harus diakuin emang di perusahaan ini itu lebih parah sih. Pengujinya itu lebih cerdas. Oh bukan, salah, bukan lebih cerdas dari dosen ya maksudnya, tapi pertanyaan itu pedas-pedas, dan itu semua relate ke proyek kayak gitu. Jadi emang kita harus belajar banyak selama di proyek, kupas tuntas semua ilmu proyek itu. Kita harus rajin-rajin bertanya ke senior-senior kita, ke orang-orang yang udah lebih dulu di proyek, ke orang-orang yang bisa jadi mentor kita di proyek. Kita harus banyak belajar. Karena di presentasi tugas akhir itu benar-benar bakal ditatar satu-satu. Semua ditanyain gitu, dan itu yang kalau semisal bad case-nya kita nggak bisa jawab, itu yang buat kita nggak lolos. Jadinya kita nggak jadi pegawai tetap, atau kita harus perpanjangan lagi OJT-nya 3 bulan atau 6 bulan. Itu aja sih teman-teman pengalamanku selama OJT, dan puji Tuhan aku udah lolos OJT, udah diangkat jadi pegawai tetap. Masih banyak cita-citaku, impianku di perusahaan ini. Semoga bisa bertahan, semoga bisa memberikan dampak positif sih ke teman-teman di proyek dan di perusahaanku gitu. Tipsnya untuk teman-teman yang lagi OJT atau yang nantinya bakal OJT, selama OJT itu aku tahu kita sibuk banget dengan pekerjaan kita, tapi kita harus sempatin waktu, atau kita harus bagi-bagi waktu supaya bisa belajar lingkup yang lain selain tugas utama kita kayak gitu. Itu sih intinya, bagi-bagi waktu. Dan selama OJT lah kita harus belajar, benar-benar harus mengerti tentang proyek itu, baik-baik ke semua orang termasuk ke OB. Kita harus baik, karena emang orang baik bakal banyak yang sayang sih kan, dan bakal banyak yang ngajarin kita ujung-ujungnya nanti. Baik ke semua orang, ramah, dan juga jujur itu harus sih, karena di dunia proyek itu banyak godaan syaitan gitu. Jadi harus jadi orang yang jujur dan orang yang berintegritas. Itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
share juga ke teman-temannya supaya orang lain ngerti ngapain aja selama on job training di Adikarya.